Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman UKIERS seluruh Indonesia, seperti diketahui bahwasannya program Bintal mempunyai beberapa kegiatan, di antaranya adalah program yang dinamakan dengan MLC atau Micro Learning Center. Maka Direktorat Kepatuhan Internal mendorong untuk pelaksanaan MLC secara nasional ini yang diharapkan dapat dilaksanakan baik secara luring maupun daring. Berikut ini disampaikan contoh MLC yang disampaikan secara daring atau online, dalam hal ini dengan menggunakan media Zoom. MLC itu ada tiga nasionalisme. Masalah nasionalisme. Kita bicara ini aja merah putih ya. Nanti saya tunjuk. Kalau saya berpendapat merah putih ini kan bendera kita yang tentunya dulu dalam mempertahankannya sangat besar kekuatan ataupun pengorbanan yang dilakukan oleh para pejuang kita. Dan tentunya saat ini kita harus menindaklanjuti dari perjuangan mereka. Apa yang harus kita wujudkan dalam bekerja. Seakan-akan mari kita semangat kita sama dengan dulu saat para pejuang kita itu mempertahankan bendera merah putih kita itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus bekerja semaksimal mungkin, sekuat tenaga mungkin. Kalau memang ini jangan hanya mari kita semangat kita itu kita tumbuhkan, jangan hanya menerima dari atasan saja. Mungkin yang perlu kita dorong adalah usulan-usulan kita supaya organisasi ini lebih maju. Kemudian bagaimana caranya supaya benar-benar semangat yang merah putih ini menjadi terwujud juga kepada orang lain. Mungkin demikian. Nah, kalau saya seperti itu. Coba kalau mungkin Pak Catur bagaimana? Merah putih. Contohnya aja. Silakan. Ya. Kalau menurut saya dari merah putih, Pak, yang kita ambil adalah dari semangatnya, Pak. Nah, dari perlambang warna merah putih itu sendiri. Merah berarti berani, gitu kan? Monggo silakan, enggak apa-apa. Berarti suci. Nah, seperti itu mungkin. Jadi kita harus mempunyai keberanian untuk mempertahankan atau mengungkapkan kebenaran, kesucian, itu kita harus mempunyai keberanian. Nah, mungkin sesuai dengan nenek moyang, pendahulu-pendahulu kita juga, pendahulu-pendahulu kita bahwasanya dalam mempertahankan kemerdekaan ini juga dengan keberanian yang luar biasa, tapi tetap aja ada strateginya kan. Ada misalkan bagaimana dia melakukan serangan di Surabaya itu seperti apa, melakukan serangan di Yogyakarta itu seperti apa, dan tidak hanya serangan fisik, serangan diplomasi yang dilakukan juga luar biasa keberaniannya seperti itu. Itu Pak dari saya. Coba Mas Widanta, kalau memang ini apa tanggapan Mas, apa komentar Mas Widanta tentang merah putih ini? Contohnya ini. Izin Pak, saya saat ini saya belum menemukan ini, mungkin ya perwujudan yang tepat terkait merah putih. Tidak apa-apa, seperti apa kira-kira? Ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Oh, merah putih, perjuangan Pak, perjuangan. Iya, monggo cerita. Ketika ada merah putih saya teringat dengan upacara, dengan paskibraka, nah dengan pokoknya perjuangan intinya itu mempertahankan Indonesia. Merah putih kan lambang bendera Indonesia, ya, lambangnya Garuda. Menurut saya itu di balik merah putih itu ada sebuah nilai-nilai perjuangan. Kan kita banyak mendengar mungkin cerita-cerita sejarah, mungkin yang tadi sama yang dijelaskan Pak Catur, mungkin yang di Surabaya. Area Surabaya tatkala saat itu naik ke Hotel Yamato yang bendera merah putih biru dan birunya disobek, itu kan
sampai berdarah-darah memperjuangkan merah putih seperti itu Pak. Jadi NKRI harga mati di situ. Dalam bekerja kita harus menjunjung tinggi integritas. Jadi dalam bekerja itu semua juga tujuannya untuk memperjuangkan merah putih. Nggak ada yang mengutamakan kepentingan pribadi, kepentingan golongan, tidak ada. Semua satu, merah putih. Mungkin itu saja Pak. Artinya ini akan menggugah apa pendapat yang ada di dalam diri kita, supaya itu nanti muncul dan akan kita jalankan. Kalau nanti sampai saya ceritain tentang merah putih atau mungkin dari atasannya ceritain tentang merah putih, nanti doktrinasi itu kalau yang didoktrin itu mau masuk, tapi kalau yang didoktrin tidak mau atau menganggap ini apa sih, Karim ini ngoceh aja, misalnya seperti itu, ini tidak masuk, tidak ada nih. Tapi kalau yang dari dalam diri, meskipun sama sekedar ngarang-ngarang, itu akan tertanam di dalam otak bawah sadar kita. Coba kalau menurut saya, Mbak Nia apa pendapatnya tentang merah putih? Silakan Mbak Nia. Izin Pak menyampaikan pendapat saya. Saya menilainya secara global Pak, dan saya kaitkan dengan tema awal yaitu nasionalisme dan merah putih. Hubungannya adalah kita harus melihat perjuangan pahlawan yang dulu, di mana kita dijajah, mereka memperjuangkan kemerdekaan kita. Lalu dituangkan ke dalam nilai-nilai, salah satu simbolnya adalah merah putih, yaitu dituangkan sebagai bendera kebangsaan. Di situ ada nilai merah putih yang tadi disebutkan sama Pak Catur, merah itu berani, putih itu suci. Lalu hubungannya dengan sekarang, kita itu menikmati kondisi saat ini adalah hasil dari jeripaya pahlawan di masa lalu. Lalu gimana cara kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan, yaitu dengan mempertahankan nilai-nilai kenegaraan, semangat patriotisme, sehingga negara kita tetap berdaulat, tidak dijajah kembali oleh negara lain. Itu menurut saya Pak. Jadi semua nilai-nilai terkandung, baik itu dalam bendera putih, Pancasila, dan lain sebagainya, itu harus kita pertahankan sebagai generasi saat ini maupun generasi mendatang, begitu Pak. Iya, betul. Ya. Artinya gini, ini semua adalah pendapat masing-masing orang. Dan tentang merah putih ini pendapatnya tidak boleh dipaksakan. Saya begini kok pendapat saya. Nah, tapi intinya bahwa kita tahu merah putih itu apa, sejarahnya kayak apa, terus bagaimana kita mau mengimplementasikan sejarah itu ke dalam kehidupan kita sekarang. Nah, inilah yang butuh kita cerita. Kenapa harus kita cerita? Cerita ini akan seperti hipnoterapi. Hipnoterapi itu menghipnotis diri sendiri supaya nanti kita integritas kita bisa bagus sekarang. Nah, coba sekarang kita berganti ke agama. Agama ini surga. Kita bicara surga. Kalau menurut saya ini judulnya besarannya adalah agama. Apa tadi Pak Catur yang pertama? Rohani, Pak. Rohani. Nah, rohani kita bicara masalah surga. Kalau saya ini besarannya rohani, judulnya surga, saya bicara surga itu adalah tentunya kalau kita percaya dengan, dan ini tentunya kita tidak ada yang tidak percaya dengan ada alam akhirat. Di semua agama kita percaya dengan adanya alam akhirat. Kita bicara surga di sini tentu tujuan yang paling akhir adalah surga. Nggak ada orang yang bercita-cita untuk masuk neraka, itu nggak ada. Itu mungkin ya salah kaprah aja. Kalau demikian tentunya kita akan mewujudkan bagaimana cara memperolehnya. Nah, mari kita dengan bahwa surga ini adalah tujuan hidup kita, dan kita manifestasikan di sekarang. Bagaimana caranya? Ya, kita harus bekerja ikhlas, kita harus bekerja dengan baik. Kita bagaimana ikhlas itu? Ya, apa yang kita sampaikan bahwa menyampaikan hal yang baik itu jangan berharap imbal balik apa segala macam. Yang jelas nanti semua akan kita pekerjaan kita akan dinilai. Bagaimana ya nanti terakhir akan apakah kita nanti kebaikan kita semoga ya lebih besar daripada keburukan kita.
Dan harapannya kita juga akan masuk surga. Dari sinilah kita berawal supaya kita bekerja ini tidak hanya sekedar ini, tidak hanya sekedar kita pengen bekerja aja, tapi kita juga punya tujuannya bekerja dari sisi agama atau dari sisi ini kita nanti juga supaya hasil pekerjaan kita itu juga ada nilainya, yaitu surga nanti. Dan supaya apa? Supaya juga yang kita lakukan ini juga bermanfaat, punya nilai tambah, sehingga di akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Nah, mungkin seperti itu. Kalau Bu Arona, coba kalau apa pendapatnya Bu Arona tentang surga misalnya? Ya Pak, kalau surga ini kan berkaitan dengan agama Pak ya. Dengan agama, kalau untuk dalam hal bekerja tentu kaitannya adalah dengan integritas, Pak. Jadi bagaimana kita bekerja sesuai dengan aturan gitu, Pak. Meskipun tidak ada yang mengawasi, tentu kita harus bekerja dengan sebaik-baiknya gitu. Terus kemudian juga menjaga hubungan dengan rekan-rekan. Nah, seperti itu Pak, kalau kaitannya dengan bekerja. Kalau kaitannya dengan kehidupan sehari-hari tentu kan sudah biasa Pak, itu udah banyak gitu loh, mungkin ustadz-ustadz udah banyak menyampaikan materi gitu. Tapi yang saya sampaikan ini yang sehubungan dengan bekerja gitu Pak. Nggak apa-apa, nggih. Kalau Mas Alvin, Mas Denny. Siap, mohon izin Pak. Menurut saya kalau kaitannya dengan kerohanian surga itu dibagi menjadi dua Pak. Yang pertama, hubungan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan kita kepada sesama manusia. Mungkin kita sebagai ASN, hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa ditunjukkan dengan kita melakukan kewajiban yang benar dan tidak melanggar aturan. Itu yang kita bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hubungan kita sama manusia, kita berhubungan baik dengan sesama ASN maupun kepada pengguna jasa. Mungkin menurut saya seperti itu Pak. Oke. Nah, saya juga pengen tahu pendapatnya Mbak Karina. Apa Mbak Karina? Siap, izin Pak. Kalau sebenarnya kalau untuk urusan agama dan urusan kita sama Allah, sama Tuhan masing-masing, itu sebenarnya sudah urusan pribadi. Kita tidak bisa menilai seseorang sejauh mana dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan itu sebenarnya tergantung kita masing-masing nilainya. Jadi kita nggak bisa ngukur keimanan seseorang cuman dari kita lihat dari luarnya aja. Jadi kalau menurut saya itu sudah tergantung kita lah untuk sejauh mana untuk menjadi pribadi yang bukan hanya yang wajib bertakwa kepada Allah, tapi juga menjaga hubungan sama manusia seperti tadi disebutkan oleh Denny. Karena yang sangat tampak itu adalah ketika kita menjalin hubungan kepada sama manusia. Karena menurut saya ketika kita bisa menjaga hubungan dengan sesama umat, sama manusia, sama saudara, itu apa yang kita implementasikan untuk menjaga hubungan sama manusia itu bisa terlihat juga bagaimana dengan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Itu aja Pak. Terima kasih. Mungkin contohnya seperti itu. Ini kan tidak ada pendapat yang salah. Artinya semua pendapat dimunculkan. Kenapa ini? Supaya kalau masing-masing berpendapat itu akan membawa ke ke alam bawah sadar kita bahwa kita itu diharapkan melakukan seperti itu. Enggak ada arahan harus begini harus begitu, enggak. Yang penting itu disampaikan menjiwai dirinya bahwa dia tahu bahwa apa sih yang dimaksud dari MLC ini. Pertama ketemu, kemudian apa. Kalau memang misalnya tentang keluarga, kita bicara tentang keluarga. Apa sih menurutmu tentang keluarga? Oh ya Pak, saya bekerja untuk keluarga. Keluarga adalah nomor satu. Kita menyampaikan sendiri apa bla 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 gitu. Sehingga nanti mungkin juga ada beberapa yang tahu-tahu ada yang bercerita, Pak aku keluarga ini ya kok jauh apa segala macam. Nah ini salah satu nanti bisa sebagai sharing session juga.
Selamat menyaksikan.